Halo Sobat Top 10, kita ketemu lagi. Di episode sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara mencari ide pokok, baca teks cepat, kosakata asing, dan tips jawab cepat soal-soal PPU bahasa Inggris di video yang ini. Kemudian kita lanjutkan di video selanjutnya, yaitu mengenai kisi-kisi UTBK TPS yang PPU di video kita yang ini. Nah, kali ini kita akan membahas yang lebih spesifik lagi, yaitu contoh soal dan cara menjawabnya. Salah satu soal yang dinilai sulit oleh calon peserta UTBK adalah menentukan nada dari sebuah bacaan. Kali ini kita akan spesifik membahas tentang itu. Mari kita mulai video kita kali ini. Silakan follow Instagram menuju PTN ya, karena di Instagram tersebut kita akan berbagi informasi dan tips serta strategi menuju PTN setiap hari. Untuk mempermudah pembahasan mengenai cara mencari nada bacaan, kita akan awali dulu dengan soal tentang primary concern. Bersama Kak Adam, mari kita simak paparannya. Oke, ini tujuan teksnya. Sedikit agak panjang, tapi lagi-lagi kita bisa mengerjakan dengan cukup cepat ya. Perhatikan langsung kalimat pertama. The Arctic Circle comprises approximately 6% of the Earth's surface. Bundaran Arktik mengkontribusikan sekitar 6% dari permukaan bumi. Jadi bisa dibilang bundaran Arktik itu 6%-nya bumi ya, atau permukaannya bumi ya, seperti itu. Nah, jika kalimat pertama sebuah paragraf itu seperti itu, menjelaskan 6% dari permukaan bumi, kalimat selanjutnya itu pasti membahas tentang karakteristik fisik dari bundaran Arktik sendiri. Usahakan tiap kali kalian membaca selalu punya tebakan dari informasi yang kalian dapat. Jadi biar nggak lambat laun. Langsung aja kalian buktikan ya. Ada 21 juta angka, 8 juta angka lagi, ya kan? 500 meter angka lagi. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan paragraf pertama ini membahas tentang karakter fisik dari bundaran Arktik. Langsung ke kalimat terakhirnya. Paragraf pertama ya. Some geologists believe that the expansive Arctic continental shelves may contain vast petroleum reserves. Kalimat terakhirnya menyebutkan bahwa ada beberapa ahli yang percaya bahwa bundaran Arktik itu mengandung sumber daya bahan bakar. Oke. Kalimat terakhir sebuah paragraf biasanya mengantar pembaca untuk topik paragraf selanjutnya. Jadi kalimat terakhir ini berhubungan dengan topik paragraf kedua. Di kalimat terakhir kita mendapatkan informasi beberapa ilmuwan percaya bahwa benua Arktik itu mengandung sumber daya bahan bakar. Otomatis paragraf kedua ada hubungannya dengan para ahli tadi ya, para geologi tadi itu dengan sumber daya bahan bakar yang ada di Arktik. Mari kita baca apa hubungannya. Recently, a group of researchers from the United States completed an extensive survey. Oh, ternyata mereka melakukan survei ke bundaran Arktik. Survei apa? Survei untuk mengetahui sumber daya bahan bakar gas. Bahan bakar tadi ya, bukan bahan bakar gas itu. Kita langsung lihat ke kalimat terakhir. Geologists and the team further conclude. Nah, ini ada kata conclude. Conclude itu artinya kesimpulan. Oleh karena itu, kalimat terakhir ini menyimpulkan apa yang ditemukan dari survei. Seperti itu. Kalimat pertama menjelaskan karakter fisiknya dari bundaran Arktik. Kalimat kedua menjelaskan hasil dari surveinya. Seperti itu ya. Kita langsung ke nomor 1. Nomor 1 di sini ada kata primarily concern. Primarily concern berhubungan dengan tujuan teks. Seperti itu ya. Menurut kalian tujuan teksnya apa? Kalian memperkenalkan Arctic Circle ini sebagai tempat di mana mungkin ada sumber daya bahan bakar. Lalu kalian memberikan hasil surveinya juga. Yang A jelas salah ya. Kalau kalian mau mengkritik sesuatu, jelasnya kalian tidak menulis seperti ini. Ini sekedar menyampaikan saja, ya. Yang B, melaporkan hasil, masih memungkinkan, kita simpan dulu. Yang C, menyebutkan dalam bentuk angka, masih memungkinkan dulu. Kita baca lebih lanjut ya. The world's potential remaining oil reserves. Ini sudah salah. Kenapa? Karena ada kata remaining. Remaining itu artinya tersisa atau sisanya. Apakah sumber daya bahan bakar lainnya itu sudah habis? Tidak dijelaskan di paragraf. Oleh karena itu C itu salah. Kita buang ya. Yang D, mengadvokasikan peningkatan
bor minyak di wilayah Arktik. Memang masuk akal, tapi karena di bacaan tidak disebutkan, maka jangan dipilih. Ini jebakan ya. Kita lihat yang E, mendeskripsikan metodologi penelitian geologi yang baru. Yang dibahas di sini adalah bundaran Arktik serta hasil surveinya, bukan metodologi penelitiannya. Oleh karena itu yang E salah. Yang benar adalah yang B, melaporkan hasil laporan geologi survei geologi tadi. Oke, sekarang kita lanjut untuk mencari tahu nada bacaan. Oke guys, ini ada contoh soalnya yang membahas tentang nada bacaan. Kita buat bacaannya sama aja, biar nggak lama-lama ya. Dari bacaan tadi kita mengetahui bahwa bacaan ini membahas tentang hasil survei geologis di bundaran Arktik untuk mencari tahu sumber daya bahan bakar. Oke, dari apa yang kita peroleh dari bacaan tadi, kita bisa mengetahui bahwa penulis teks ini tidak serta-merta menolak hasil surveinya, ya, berarti tidak negatif. Yang kedua, dia juga tidak terlalu mendukung, ya, dia tidak menggebu-gebu mendukung, wah ini luar biasa, wah ini peluang yang hebat, wah ini bisa menghasilkan banyak sekali devisa bagi negara yang menempati Arktik. Dia tidak sama sekali menunjukkan itu, sehingga dia hanya sekedar memaparkan secara netral. Ketika besok kalian berhadapan dengan soal-soal yang menanyakan tentang nada, usahakan kalian bisa menjawab soal-soal tadi dengan logika setelah kalian memahami atau memperoleh informasi dari teks. Jangan sampai kalian terburu-buru karena waktunya kan dikit sekali. Ada yang bilang 55 detik lah satu soal. Jangan sampai kalian kayak gitu. Lebih baik benar daripada salah. Kayak gitu ya. Ketika kalian sudah menguasai teks itu isinya apa aja, menjawab soal itu begitu mudah dan cepat. Ya. Satu soal itu bisa kalian jawab dengan waktu yang begitu cepat, kurang dari 55 detik. Nah, tapi ada juga soal yang untuk menjawab cepat butuh waktu lebih dari itu. Oleh karena itu, kata-kata menjawab waktu untuk tiap tipe soal itu berbeda-beda. Jadi jangan sampai kalian down karena waktunya udah lama banget kemakan buat satu soal. Kita langsung aja ke nomor 2 ya, biar nggak bertele-tele. Apakah attitude penulis terhadap hasil penelitiannya? Karena tadi netral, maka kita bisa membuang jawaban yang B, D, dan E. Karena yang B ini terlalu positif, yang D dan E terlalu negatif. Tinggal yang A sama yang C. Jawaban yang benar adalah yang C. Kenapa? Karena apresiasinya, measured appreciation, ini tidak ditunjukkan oleh penulisnya sama sekali. Penulis di sini tidak terkesan bahagia ataupun sedih. Dia benar-benar netral, seakan-akan hanya sebagai penyampai berita. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah yang C. Demikian video kita kali ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Silahkan request konten apabila kalian menginginkannya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan create your future.